Hai, saya Delapan Majid, perencana keuangan. Di video kali ini kita akan membahas alasan kamu tergoda berhutang lagi. Udah siap? Oke, kita bahas alasan kamu tergoda berhutang lagi. Ada kata laginya di sini. Kalau ada kata lagi, artinya apa? Artinya kamu udah pernah berhutang sebelumnya, kemudian mungkin sadar, mungkin ngerasa, oh iya utang tuh nggak bagus, kemudian kamu stop, kemudian ternyata kamu berhutang lagi. Nah, kita pengen tahu apa sih alasannya kenapa orang kemudian terpuruk lagi, berhutang lagi. Pertama, biasanya orang berhutang lagi karena penghasilannya bertambah, ya kan? Penghasilan bertambah, berpikir dong, berarti saya punya kelebihan uang nih. Nah, kelebihan uang ini bisa saya pakai dong. Boleh dong gue belanja-belanja, boleh dong gue beli barang-barang lagi. Kemarin kan nggak bisa beli nih karena nggak punya uang, sekarang mesti beli. Tapi kalau dibeli harganya mahal. Gimana kalau kita utang aja? Gimana kalau kita gesek aja? Nah, mindset ini nih, cara mikir ini bahwa penghasilan bertambah, boleh belanja, boleh berhutang, yang sering menyebabkan banyak orang kemudian terjerembab dan terjerumus masuk ke hutang lagi. Satu. Nomor dua, karena keinginan bertambah. Ini hubungannya sama nomor satu tadi. Penghasilan bertambah, keinginannya bertambah. Wih, pengen beli ini, pengen beli itu. Kemarin mungkin ngerasa nggak bisa bayar cicilan karena uangnya ngepas. Sekarang penghasilan bertambah, udah bisa dong bayar cicilan, ada kelebihan uang dong. Yaudah deh, gesek aja deh utangnya dulu. We gotta take care of our business. Yang penting kebeli tuh barang, kemarin nggak kebeli. Nah, ini yang menyebabkan kita jadi berantakan, ngutang lagi, bahkan bisa terjerat utang. Nomor dua. Nomor tiga, berpikir bahwa berinvestasi jika ada sisa. Nah lo, apa hubungannya utang sama investasi? Iya, karena ketika kita merasa bahwa nanti di akhir bulan ada sisa uang, maka yang terjadi adalah instead of kita investasi, malah keinginan kita adalah memakai uang tersebut. Nah, kalau dipakai, ditabung di investasi tujuan untuk jangka panjang, tapi untuk hal-hal jangka pendek, belanja dan sebagainya, kita malah terlalu timbul keinginan yang besar untuk menggunakan uang tadi. Akibatnya apa? Kalau uangnya nggak cukup, kita lakukan apa? Lakukan hutang untuk membeli barang tadi, gitu. Jadi instead of investasi malah numpuk utang. Nggak sampai dari tujuan investasinya. Oke? Itu nomor tiga. Nomor empat. Nah, ini yang paling sering terjadi, adanya godaan cicilan tetap 0%. Bener nggak sih mas cicilan tetap 0%? Bener. Bagus nggak mas cicilan tetap 0%? Tergantung kita belinya apa, butuhnya apa. Kalau memang tujuan kebutuhan untuk memang yang mau kita pakai buat kerjaan kita, contohnya nih beli HP, ya, beli lampu, beli tripod dan sebagainya, produktif mungkin masih oke ya. Tapi kalau untuk hal yang sifatnya konsumtif, tar dulu deh. Cicilan tetap itu adalah memberikan jebakan ke kita sehingga kita merasa mudah untuk membeli barang secara ngutang. Sekali nyicil, dua kali nyicil nggak berasa, tiga kali cicilan tetap semua nih, bunganya 0% nih. Akibatnya nggak berasa, tiba-tiba kita punya apa? Punya 3, 4, 5 jenis utang yang semua cicilan tetap. Pada akhirnya nanti kita akan bermasalah membayar cicilan kita karena di awal kita ngerasa, kecil kok, bunganya cuma 0% kok, bisa kok saya bayar cicilannya gitu ya. Jadi ini sebenarnya pancingan supaya kita tanda kutip terjerat hutang. So, hati-hati dengan cicilan tetap. Itu nomor 4. Nomor 5, yang sering terjadi adalah orang berhutang karena tawaran bunga yang ringan. Sekarang ini banyak sekali institusi keuangan yang menawarkan bunga, mereka semua berlomba-lomba supaya orang mau minjem. Karena kenapa? Karena institusi keuangan yang hidupnya dari bunga. Kalau kita minjem, kita kasih bunga ke mereka, ya mereka hidup dari bunga kita. Makanya mereka berlomba-lomba memberikan bunga yang ringan. Supaya apa? Supaya kita mau hutang. Kita mikirkan, bunganya 0, sekian per bulan, kecil lah gitu ya. Akibatnya apa? Memudahkan kita untuk menggesek karena kita meremehkan bunga yang kita bayarkan karena kita menganggap bunganya kecil. Oke? Itu nomor 5. Terakhir, nomor 6. Utang itu sekarang semakin mudah
dengan adanya pinjaman online dan aplikasi. Nah, ini yang sering terjadi ya. Orang akhirnya terjerat. Kemarin-kemarin orang udah mulai sadar untuk tidak menggunakan kartu kredit. Orang sudah mulai sadar untuk tidak berhutang dengan KTA dan lain sebagainya. Tapi sekarang dengan mudahnya pinjaman online membuat orang hanya dalam hitungan menit itu Anda udah bisa dapat fasilitas pinjaman. Coba bayangin. Mudah banget kan? Tapi bunganya dibayarkan sangat tinggi. Makanya nanti kalau Anda banyak minjam bisa bermasalah dalam membayar cicilan, bermasalah juga dengan membayar bunga yang sangat tinggi. Oke, so hati-hati dengan hutang. Kalau sudah hutang, hutanglah hutang yang produktif. Ini akan kita bahas di video yang berbeda. Tapi jangan sampai Anda terjerat hutang. Why are you running? Why are you running? Hati-hati ya. If you like the video, kalau suka dengan video ini jangan lupa di like, kemudian di subscribe, pencet si bel-bel tadi, dan sebarkan ke teman-teman yang lain supaya kita semua terbebas dari hutang dan terbebas dari jeratan hutang. Setuju?